Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Magara MPD, CGP Angkatan 4 Kota Pekanbaru Riau. Bersama fasilitator Bapak Dr. Ando Suwondo MPD dan pengajar praktek Bapak Henry Anis SPD. Kali ini saya akan memaparkan modul 11A7, demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dalam karya. Hal pertama yang ingin saya sampaikan adalah pengetahuan dan pemahaman mengenai pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dalam konteks saya sebagai guru. Yang pertama, merdeka belajar. Anak diberikan kebebasan dalam belajar, melakukan inovasi sendiri, tidak harus disuruh atas dasar keinginan sendiri, sehingga anak merasa dipercaya. Kemudian yang kedua, kodrat anak. Bermain dan belajar menjadi satu kesatuan yang disesuaikan dengan kodrat alam dan zamannya, sehingga tercipta pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian yang ketiga, pendidikan yang berpihak kepada anak. Seorang pendidik harus terlebih dahulu jatuh cinta kepada anak didiknya. Harus jatuh cinta sebelum mengetahui latar belakang yang ada pada anak didik. Agar apa? Agar pendidik lebih objektif dalam menuntun anak menjadi lebih baik. Dan yang keempat adalah profil Pancasila, di mana kita sebagai pendidik menebalkan laku baiknya. Di antara profil Pancasila yang menjadi laku baik seorang anak adalah beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, berwawasan global, bergotong royong, kritis, kreatif, dan mandiri. Hal yang kedua yang ingin saya paparkan adalah karya. Karya yang merupakan bentuk wujud nyata atau wujud kontekstual pemahaman terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, wujud kontekstual yang sudah saya terapkan adalah merdeka belajar. Siswa diberi kebebasan dalam memilih teman kelompoknya dan dalam memilih sumber belajar yang diinginkan, sehingga anak diberi kepercayaan. Nah, hal yang didapat dari sini adalah mereka bisa berpikir kritis, bergotong royong atau berkolaborasi, dan mengkomunikasikan ilmu yang mereka dapat. Pernah saya sampaikan bahwa saat kita memiliki kelebihan atau kecerdasan, janganlah sombong. Seperti kata pepatah, jadilah seperti padi, semakin berisi, semakin menunduk. Wujud kontekstual yang kedua adalah kodrat anak adalah bermain. Jadi saya menjadikan belajar sambil bermain. Saya minta mereka membuat poster dengan alat bahan yang ada, sehingga mereka bisa mewarnai, berkreasi, menuangkan gagasan, pikiran, kreativitas mereka dalam poster, sehingga terbentuklah gotong royong, kolaborasi, dan kreativitas dari pembelajaran tersebut. Kemudian juga perlu diperhatikan adalah kodrat zaman. Tentunya kita mengetahui tuntutan zaman abad 21 ini adalah revolusi 4.0, yaitu 4C, berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan komunikasi. Jadi di sini kita jadikan IT sebagai sarana yang memberikan manfaat, bukan sebaliknya dalam proses pembelajaran. Penampilan presentasi dipilih secara acak dengan aplikasi Wheel of Names, sehingga setiap kelompok harus siap tampil. Nah, kelompok yang terpilih dari aplikasi inilah yang nantinya maju untuk presentasi. Wujud kontekstual berikutnya adalah keberpihakan pada anak. Anak diberikan kesempatan untuk berkarya dan menampilkan hasil karyanya. Salah satu contohnya adalah saya minta mereka melakukan praktikum sederhana dari rumah. Saat itu di masa COVID, mereka melakukan praktikum dengan alat dan bahan yang ada di rumah. Kemudian yang pernah saya lakukan juga, anak diberikan kesempatan membuat PowerPoint menarik
untuk menjelaskan salah satu materi di kimia. Kemudian saat evaluasi, saya jadikan seperti games atau seperti permainan, yaitu saya menggunakan aplikasi Kahoot. Di sini mereka berpacu ya, kecepatan dan ketepatan jawaban, sehingga pada akhirnya terlihat siapa yang menjadi pemenang dalam games ini. Jadi mereka saat evaluasi tidak merasa seperti ujian biasanya, tapi merasa seperti games gitu, menyenangkan dan berpacu dengan teman-temannya seperti itu. Tantangan yang saya hadapi yang pertama itu adalah saat berkolaborasi hanya pernah ada satu kelompok yang bekerja hanya satu orang, sehingga saya berikan solusi dengan cara setiap kelompok mengumpulkan kepada saya pembagian tugas terhadap diskusi atau tugas kelompok yang diberikan. Kemudian tantangan yang saya hadapi adalah saat evaluasi, di mana pada saat menggunakan aplikasi Kahoot ini yang terlihat hanya poin 3-5 besar saja, sehingga tidak terlihat hasil dari semua anak. Maka solusi yang saya lakukan adalah saya menggunakan aplikasi Socrative yang juga diperuntukkan untuk asesmen atau evaluasi. Demikianlah pemaparan dari saya, demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dari saya Elsa Magara MPD, CGP Angkatan 4 Kota Pekanbaru. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.